Hello my dear students, welcome back to our English class. Anak-anak saya yang terkasih, kita berjumpa kembali di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris lintas minat ya. Nah, Mem hanya ingin mengingatkan kita sudah di bab 7 dan di bab 7 ini kita mempelajari yang namanya brosur, pamflet, dan banner ya. Brosur, pamflet, dan banner sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, ini untuk hari ini kita hanya ingin melengkapi ya, menyempurnakan catatan kita ya, sambil kamu mendengarkan penjelasan dari catatan-catatan kamu yang kemarin. Nah, Mem harap kita bisa konsentrasi agar kita nanti mampu untuk menangkap makna dari setiap yang kita pelajari, yaitu brosur, pamflet, dan banner. Nah, untuk yang pertama, yang brosur ya. Nah, ini kemarin sudah kamu catat ya. Jadi, Mem hanya ingin menjelaskan ya. Jadi katanya brosur adalah ya paper. Paper itu kertas, folded. Yang ya seperti ini ya. Ini contohnya sudah nampak langsung ya. Jadi katanya kertas yang dilipat ya. Sebenarnya ini kertas satu ya. Kemudian dilipat. Nah, boleh juga katanya lebih dari satu halaman ya. Boleh juga lebih dari satu kertas. Nah, kertas ini dilipat dan katanya ini digunakan untuk ya, kertas yang dilipat tujuannya untuk mempromosikan ya, sebenarnya untuk mempromosikan produk atau jasa. Nah, ini dia. Brochure are promotional documents. Ya, brosur itu adalah dokumen untuk promosi. Ya, yang dipromosikan boleh perusahaan, organisasi, produk atau jasa. Ya. Nah, supaya orang-orang yang membutuhkan jasa atau produk atau orang-orang yang ingin mengenal perusahaan atau organisasi tersebut bisa mengetahuinya, bisa mendapatkan informasinya. Oke, types of brochure ini sudah kita bahas kemarin. Types-nya itu ya berdasarkan lipatannya ini ya. Lipatannya ini, seperti gerbang, gate, fold, brochure. Nah, ini berbentuk lipatannya seperti ini ya. Z fold brochure. Oke. Next, B fold brochure. Nah, ini B itu 2 ya, berarti brosur yang dilipat 2, hanya dilipat 2. Kemudian 3 fold brochure, ini brosur yang dilipat 3 ya, nampak ya. 1, 2, dan 3. Oke, itu untuk brosur. Untuk pamflet, a pamphlet by definition is a small unbound booklet. Ya, jadi katanya booklet tadi sudah ada ya. Booklet itu sebenarnya adalah brosur, ya kan? Tapi di sini dibilangnya lagi. Nah, dibilangnya lagi pamflet adalah katanya booklet. Nah, tapi bedanya di sini booklet yang unbound, booklet yang tidak diikat. Dalam arti kata, dia hanya satu halaman saja, tidak lebih dari satu halaman, tidak boleh lebih dari satu kertas, ya. Jadi katanya small, kecil. Oke, that is used to advertise. Nah, ini katanya boleh digunakan untuk mengiklankan or provide information atau memberikan informasi on a single subject, informasi tentang satu subjek aja. Ya, jadi katanya pamflet boleh digunakan untuk mengiklankan atau memberi informasi. Nah, kemudian katanya di sini pamflet digunakan untuk, nah boleh mengumumkan social event, boleh mengumumkan event itu kegiatan sosial, atau
memberikan informasi sehingga orang-orang itu tahu bahwa ada kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, the main purpose of pamphlet is to inform rather than to sell. Jadi katanya tujuan utama dari pamflet adalah untuk memberi informasi, ya. Tujuan utama memberi informasi daripada untuk menjual atau mempromosikan sesuatu. Nah, sedangkan untuk mempromosikan, untuk menjual sesuatu tadi boleh barang, produk, boleh servis, jasa. Nah, sekali lagi, untuk mempromosikan atau untuk menjual sesuatu, itu adalah fungsi dari brosur. Nah, pamflet boleh juga menjual, tapi yang paling utama, tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Nah, itu salah satu perbedaan antara pamflet dan brosur. Nah, yang kedua tadi adalah ini dia ya, unbound booklet. Ya, kalau brosur dia itu boleh lebih dari satu kertas, boleh dari satu halaman, dia bisa di-bound, bisa di hektar atau bisa disatukan. Tapi kalau pamflet itu hanya satu, ya, maka disebut unbound booklet, ya, booklet yang tidak disatukan. Oke, itu perbedaannya, sudah ada dua. Next, types of pamphlet. Jenis-jenis pamflet sudah kita bahas kemarin ya. Civic pamphlet, ini memberikan informasi tentang keadaan lokal, ya, keadaan lokal. Apakah ada referendum, apakah ada pemilihan, nah boleh dikasih tahu. Itu namanya civic pamphlets. Cultural pamphlets, ini untuk memberi informasi tentang, nah ini dia, geografi, populasi, data demografik, ya. Cultural pamphlet tentang itu tadi ya, geografi suatu tempat atau suatu negara, ya, kemudian populasinya, data demografiknya boleh, ya. Oke, next, educational pamphlet, pamflet pendidikan. Berarti di sini katanya yang dimaksud pamflet pendidikan adalah memberikan informasi tentang sesuatu atau seseorang, ya, sesuatu dan seseorang ini katanya bisa mengedukasi berarti bisa memberi pelajaran pada si pembaca, ya, bisa saja tentang atau topiknya tentang kesehatan medis boleh, ilmu pengetahuan boleh, teknologi boleh, atau tentang pelatihan boleh, ya. Kalau di sini kita lihat contohnya adalah tentang ya medical, ya, educate people about medical, ya, memberi pelajaran pada orang tentang ya medis. Medis di sini misalnya wash those germs away, berarti wash itu cuci, ya, mencuci atau menghilangkan kuman-kuman dengan cara mencuci. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini berarti dia menyuruh atau mengajarkan kita untuk hidup bersih, ya. Next, a banner. A banner may be a long piece of cloth. Nah, ini sangat berbeda ya dengan pamflet dan brosur tadi. Sebuah banner itu adalah kain atau bendera, ya, di mana berisikan, ya, kain atau bendera ini, ya, sebenarnya bukan bendera ya, tapi seperti bendera, ya, di mana berisikan slogan. Slogan itu ya logo atau simbol atau iklan atau pesan-pesan lain yang mau disampaikan.
ditulis di kain itu tadi ya. Kemudian katanya ini tadi, banner ini sering digunakan dalam marketing. Marketing itu berarti pemasaran. Ya, berdasarkan advertisement tadi, ya. Advertisement iklan berarti berhubungan dengan pemasaran. Kemudian demonstration. Demonstration itu demonstrasi. Ya. Nah, ini kalau orang demo itu kan mereka ada bawa apa ya, seperti bendera dan mereka isi apa yang mereka mau di bendera itu dan mereka bawa-bawa. Oke. Nah, public events boleh. Public events ini kegiatan-kegiatan publik. Ya, dan protes. Protes itu sama dengan demonstration ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ada gambar. Nah, ya, ini adalah banner-banner iya, yang sering kita lihat. Oke. Next, ini dia, what is banner advertising? Katanya ini banner advertising atau banner ads ini sebenarnya ada di, ya, ini ada di internet atau di online ya, ini dia. Display, banner ini ada di atau ditampilkan di top, atas, bottom itu bawah, atau side itu samping. Samping sebuah website atau media online. Jadi katanya banner advertising atau banner ad ini sering muncul, sering ditampilkan di bagian atas, bagian bawah, atau bagian samping dari website atau media online. Nah, kalau kamu buka internet, terkadang ada ini muncul ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kamu buka internet, ya terkadang ada muncul seperti ini. Nah, ini banner ad. Ini juga termasuk banner ad. Ya. Nah, ini kan internet. Kemudian kalau kamu buka, terkadang dia ada muncul. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, the horizontal type, tipe yang horizontal disebut dengan leaderboard. Sedangkan yang vertikal disebut dengan skyscraper. Skyscraper. Nah, coba kita lihat. Horizontal, leaderboard, vertikal, skyscraper. Next, banner ads are image-based rather than text-based. Nah, banner ad itu lebih ke gambar ya, daripada ke teks. Teks itu berarti kata-kata. Nah, seperti ini. Dia menampilkan gambar. Gambar yang dia tampilkan. Bukan kata-kata. Nah, itu dia maksudnya. Oke. Oke, nah ini katanya bannernya tadi are a popular form of online advertising. Jadi banner ad ini adalah bentuk yang umum untuk iklan online. Iklan online ya. Bentuk umumnya itu adalah banner ad. Nah, banner ads. Nah, the purpose is to promote a brand. The purpose of banner advertising is to promote a brand. To get visitors from the host, untuk mendapatkan pengunjung dari website yang dikunjungi tersebut supaya bisa masuk ke websitenya, ya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Sebenarnya ini kita masuk ke website ini.
ya, ke website weather.com. Tapi kalau dia muncul ini dan kalau dia klik ini, berarti kita sudah masuk ke websitenya ini, Dress Barn, ya kan? Jadi tujuannya ini untuk mengiklankan, ya. Ini mengiklankan supaya kita yang melihat bisa masuk ke situsnya mereka. Oke, itulah yang disebut dengan ya banner advertising atau banner ads. Ya, kalau ini banyak kita jumpai karena kita lebih sering online, kita lebih sering browsing di internet, maka ini banyak yang kita jumpai, ya, banner ad. Nah, begitu juga dengan banner-banner yang lain. Nah, ini banyak kita jumpai kalau kita pergi misalnya ke pusat perbelanjaan, ya, ini banyak kita jumpain, atau ke apa namanya, shopping mall, ke tempat-tempat pertokoan juga mereka gunakan banner, ya. Nah, banner tadi boleh digunakan untuk mengiklankan, ya. Banner boleh digunakan untuk mengiklankan. Kemudian tadi pamflet juga boleh digunakan untuk mengiklankan, ya. Walaupun sebenarnya pamflet itu tujuan utamanya bukan untuk mengiklankan tujuan utamanya, tapi untuk memberi informasi. Nah, tapi pamflet boleh digunakan untuk iklan. Oke, begitu juga dengan brosur. Ya, brosur boleh digunakan untuk iklan. Oke, that's all for today. Mem harap anak-anak mem sekalian bisa memahaminya dan melengkapi catatannya. Thank you, see you soon.